Shalom, teman. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, liburan sudah selesai. Ya, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Thailand, ya, ada yang ngopi-ngopi. Kayaknya berat badan udah mesti timbangan semua nih ya. Haleluya, haleluya. Tapi terlepas dari semuanya, yang paling penting kita sehat dan kita sukacita ya. Oke, teman-teman, malam hari ini ada hal yang ingin saya sharingkan buat kita semua untuk jadi perenungan. Saya akan bicara soal humility, ya, tentang kerendahan hati. Nah, kita tahu semuanya bahwa humility ini adalah sebuah sikap yang sebetulnya kita orang percaya kita perlukan. Tapi sebelum saya masuk dalam tema bulan ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bicara humility ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya apa sih ya yang kira-kira nih orang dunia kejar di dunia ini, ya termasuk kita. Ya, kita ini sebetulnya hidup ini apa yang kita kejar? Kalau saya merenungkan paling enggak sebetulnya ada tiga hal kita sebagai orang hidup di dunia ini yang tentunya kita semua kepingin dan kita kejar ya. Nah, ini adalah tiga hal yang kita ingin kejar. Yang pertama, kekayaan, ya. Jadi di sini nggak ada kan yang punya mimpi pengen jadi orang miskin, nggak ada ya. Haleluya. Saya percaya kita semua kepingin menjadi orang yang diberkati Tuhan. Jadi kekayaan itu perlulah, ya. Ya, kita mau apa-apa kita perlu uang juga. Ya, jadi ini pun orang dunia kejar hal ini. Jadi ada tiga K. K yang pertama adalah kekayaan. K yang kedua yang dikejar oleh orang dunia, ya, seorang almarhum Jenderal Wismoyo Arismonandar, dia buat statement bahwa kehormatan adalah segalanya. Jadi kak yang kedua dikejar oleh orang dunia adalah kehormatan. Orang berlomba-lomba untuk dihormati, orang berlomba-lomba untuk dihargai, bahkan tidak segan-segan, ya, orang berebut kursi cuman untuk sebuah di penghormatan buat dirinya, sebab dia tahu kalau dia memiliki sebuah jabatan bahwa dia akan dihormati. Jadi kehormatan itu segala-galanya, teman-teman terkasih. Nah, kak yang ketiga ya adalah sebuah statement si Mario Teguh, ya, seorang motivator di zamannya. Saya nggak masuk ke area pribadinya pada saat dia ada masalah dengan putranya, tapi dia bilang jika engkau menginginkan kehidupan yang lebih baik, berubahlah, jadilah dirimu yang lebih baik. Jadi di sini ya berbicara bagaimana setiap orang berlomba-lomba untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi kak yang ketiga adalah kehidupan. Kak yang pertama kekayaan, kak yang kedua kehormatan, kak yang ketiga adalah kehidupan. Orang dunia kepengen kehidupannya terus jauh lebih baik. Bahkan ya kalau kita ketemu di lingkungan komunitas kita, baik di pekerjaan kita ataupun di gereja mungkin ya atau dimanapun Tuhan bawa kita akan seringkali banyak ketemu orang-orang yang pendatang. Tidak semuanya asli Jakarta. Ya, bahkan kalau saya boleh jujur, orang tua saya pun juga bukan asli Jakarta. Papi bukan dari Jakarta. Mami bukan dari Jakarta, tapi mereka dipertemukan di Jakarta, nikah, saya lahir di Jakarta baru. Ya, mungkin orang tua kita bukan dari Jakarta, ya. Jadi semuanya pendatang. Nah, saya percaya orang-orang yang mau datang ke Jakarta ini pengen ngadu nasib, kepengen kehidupannya jauh lebih baik. Nah, ketiga hal ini nggak ada yang salah sih kalau menurut saya. Ya, kalau tiga hal ini kita pun anak Tuhan punya mimpi, kita pengen menjadi orang diberkati, pengen punya kekayaan, kita pengen ada sebuah kehormatan dalam kehidupan kita, ada sebuah kehidupan yang baik, itu nggak ada yang salah. Cuman pertanyaannya, sebagai warga kerajaan, sebagai anak-anak Tuhan, dari mana kita harus memulainya untuk mendapatkan tiga hal itu? Ya, startnya dari mana? Sebab start menentukan goalnya. Kalau kita cara salah startnya, kita akan salah juga untuk goal pencapaiannya nanti. Jadi start ini adalah faktor yang penting. Di mana saudara mau memulai supaya saudara bisa meraih ketiga hal tadi itu. Nah, kita mau belajar yuk yang firman Tuhan katakan. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Dalam terjemahan baru dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah, perhatikan, yang pertama apa? Kekayaan. Yang kedua kehormatan. Yang ketiga kehidupan. Jadi Alkitab dengan jelas berkata,
yang kita kejar, yang dunia impikan. Setiap orang di dunia ini mau kekayaan, kehormatan, kehidupan. Itu sebetulnya startnya itu harus dimulai dari dua hal yang di depan. Yang pertama adalah ganjaran kerendahan hati. Yang kedua, takut akan Tuhan. Nah, seringkali kita mengabaikan untuk hidup punya humility, untuk hidup dalam kerendahan hati dan untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi Alkitab berkata bahwa kekayaan, kehormatan hidup itu bonus. Setelah kita ya betul-betul bisa melakukan dua hal yang pertama yaitu hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bicara hubungan kita sama Tuhan. Haleluya. Tapi kerendahan hati bicara itu adalah kita sendiri, pribadi kita untuk kita memiliki sikap yang benar. Nah, makanya kalau dalam salinan ya Indonesia Modern Bible IMB, saya suka kata ganjaran itu diganti dengan kata upah. Upah ini sama seperti orang yang kerja. Ya, kalau kita adalah seorang profesional, mungkin kayak Lia kerja di gereja, ya kan nggak akan mikir-mikir. Yang penting kita melakukan bagian kita. Tiba-tiba akhir bulan senyum-senyum. Ya, kalau ketemu kita, kenapa lihat senyum-senyum? Biasa, salary cair. Kan begitu kan? Salary cair. Ika juga mungkin begitu. Setiap kita pernah ada di dunia profesional, dunia kerjaan, upah, salary itu akan datang dengan sendirinya. Tapi ada bagian yang kita kerjakan. Nah, makanya kalau kita melakukan bagian kita, kita hidup dalam kerendahan hati, kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketiga hal tadi, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Nah, seringkali orang memulainya ini salah. Dia nggak hidup dalam kerendahan hati, tapi kebalikannya, mereka hidup dalam kesombongan. Karena lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Nah, kita mau belajar bagaimana kita orang percaya bisa memiliki sikap hidup dalam kerendahan hati. Dan saya mengajak kita sama-sama melihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, perhatikan, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kembali saya tertarik dalam salinan bahasa Indonesia Modern Bible. Di sini lebih enak artinya. Ya, dibilang begini, saya ulang sekali lagi. Demikian juga kamu orang-orang muda, tunduklah kepada penatua. Kata penatua di sini jelas, saudara, bukan hanya bicara orang muda ini secara usia, tapi kata penatua itu mulai dari perjanjian lama sudah ada dalam Alkitab, dalam struktur kerohanian. Orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dianggap bisa menjadi penasehat, orang-orang yang dianggap bisa mengarahkan jemaat. Nah, jadi ini bicara soal kerohanian juga. Muda di sini bukan hanya secara umur, tapi muda di sini bicara bagaimana pengiringan Tuhan. Ya, sekalipun kita masih bayi rohani, tapi dikatakan kita harus tunduk sama penatua, sama otoritas di atas kita. Ya, kata penatua ini bicara tentang otoritas rohani. Lalu dikatakan, juga kamu semua kenakanlah kerendahan hati dan saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain. Sebab Elohim menentang orang-orang yang congkak, tetapi dia memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Saya mengambil contoh tentang sebuah penundukan diri dalam payung otoritas, dalam payung rohani yang adalah keluarga. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, Kristus yang adalah kepala, dia paling atas, payung besar kita. Di bawahnya itu Alkitab mengajarkan seorang suami, seorang ayah itu adalah payung yang di atasnya juga setelah Tuhan. Lalu di bawahnya baru istri, di bawahnya lagi baru anak-anak. Nah, ini nggak boleh dibalik-balik payung otoritas ini. Makanya kalau kita mengerti tentang struktur otoritas di atas kita, saya percaya keluarga kita, rumah tangga kita akan harmonis. Makanya penting di sini kita perlu adanya penundukan diri atau submission. Karena saya mau katakan submission ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada penundukan diri. Dalam 1 Petrus 2 ayat 13 dikatakan, sekali lagi tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi otoritas yang Tuhan kasih kalau di keluarga orang tua, kalau di pekerjaan bos kita, kalau di gereja mungkin pendeta kita, gembala kita.
Kalau kita bisa ada penundukan diri, kita harus tahu bahwa penundukan diri adalah ciri dari orang yang punya kerendahan hati. Amin. Haleluya. Kalau orang yang tidak mau nunduk kepada otoritas, orang itu nggak ada kerendahan hati, teman-teman. Jadi kita harus lihat baik-baik. Orang yang sombong gampang dilihat. Dia mau tunduk gak sama otoritasnya. Kalau orang tersebut nggak bisa tunduk sama otoritasnya, artinya orang tersebut masih sombong. Dia merasa lebih hebat daripada otoritas bahkan yang Tuhan kasih di dalam hidupnya. So hari ini kita belajar yuk. Arti dari kerendahan hati ini kita gali lebih dalam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan rendah hati adalah sikap tidak sombong atau tidak angkuh. Artinya apa? Tidak menganggap rendah orang lain. Ya, jadi keren sekali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ya. Tidak sombong, tidak angkuh, dalam arti tidak memandang rendah orang lain. Ya, tapi yang saya ingin sampaikan arti daripada rendah hati dalam firman Tuhan itu ternyata lebih dalam lagi ada dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, ini kata kuncinya. Perhatikan yang garis merah dikatakan sebaliknya, hendaklah yang rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kata rendah hati dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga itu sama dengan sikap hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Amin. Haleluya. Ya, saya menganggap Sister Lia lebih utama dari saya. Saya menganggap Sister Ike lebih utama dari saya. Saya menganggap Brother Raymond lebih utama dari saya. Di saat kita berjumpa, di saat kita ngobrol, kalau saya punya hati seperti itu, saudara terkasih dalam Tuhan, maka saya dijauhkan Tuhan dari sikap sombong. Kenapa? Saya nggak egois. Karena saya tahu teman saya lebih penting dari saya. Ya. Nah, makanya ini pun terjadi dalam kehidupan rumah tangga contohnya ya. Supaya teman-teman tahu dalam kehidupan rumah tangga pun kalau teman-teman lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 18 dikatakan hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk istri kepada suami bukan bicara kalau suami ngomong kita kayak orang Jepang. Istri cuma ngomong hai hai pakai nunduk-nunduk gitu saudara terkasih dalam Tuhan atau orang Jawa nje nje. Bukan itu sokap tunduk, tapi sikap tunduk seorang istri pada saat dia bisa seperti Filipi 2 ayat 3 dikatakan bahwa dia menaruh suaminya lebih penting dari dirinya sendiri. Amin. Haleluya. Kalau suami istri ada seperti ini, istri bisa bersikap tunduk dia mengutamakan kepentingan suaminya. Maka saya percaya suami yang melihat istri yang rendah hati menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kalau saudara lihat Kolose 3 ayat selanjutnya 19. Hai suami-suami kasihilah istrimu. Ini akan terjadi juga. Ya, makanya baik suami baik istri kita harus belajar saling mengutamakan satu sama lain. Ya, kita menganggap istri kita penting, kita menganggap suami kita penting, bahkan kita menganggap anak kita penting. Ini adalah kerendahan hati yang diajar dalam firman Tuhan. Sikap rendah hati kalau sama-sama kita melihat orang-orang yang Tuhan percayakan dalam sekitar kita lebih penting, maka itu kita akan memiliki sikap kerendahan hati. Makanya lebih jelas lagi dikatakan 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Seringkali kan kalau kita baca ayat ini minta maaf pikiran kita langsung kotor bicara seks aja nih. Kita toel suami kita, lu denger nih, ya kan? Kalau gua pengen makanya kasih, balik juga istrinya. Lu lihat nih, kalau gua lagi ini juga lu harus nggak boleh nolak. Sebenarnya bukan soal itu. Yang penting gini, sikap istri harus belajar mengutamakan suami. Suami harus mengutamakan istri. Ini bicara setiap pribadi kita punya kerendahan hati, teman-teman. Haleluya. Kalau kita dalam membangun hubungan keluarga, hubungan pertemanan, kita menganggap orang lain lebih berarti dari diri kita. Saya percaya hubungan itu akan langgeng, akan penuh shalom, akan penuh damai sejahtera. Makanya, yuk kita belajar mengutamakan kepentingan teman-teman kita, kepentingan pasangan kita lebih daripada kepentingan pribadi. Jangan egois.
Haleluya. Karena orang yang egois tidak akan pernah rendah hati. Tapi orang yang mementingkan kepentingan orang lain, dia pasti ada memiliki nilai kerendahan hati atau humility. Nah, ciri orang yang rendah hati yang pertama, orang tersebut mau belajar menghormati dan mau mendengar. Ya, jadi kalau kita bicara kita rendah hati, nggak usah diomongin. Orang bisa ngelihat dengan saudara kalau ada yang bersinggung dengan saudara, saudara mau gak dengerin dia? Kalau saudara ketemu sama orang, saudara ngomong, terus dia bilang, oh iya, 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 oke, oke, yaudah cepetan, mau ngomong apa? Saudara itu sombong mungkin orang itu, haleluya. Tapi kalau orang tersebut respect, oh iya, gimana? Aduh, sorry ya, saya lagi buru-buru nih, tapi coba apa yang mau disampaikan? Saya mau dengar cepetan, ya. Dia masih mau dengar, dia mau menghormati kita waktu kita bicara. Saya percaya itu adalah orang rendah hati, teman-teman. Haleluya. Jadi sebenarnya menilai orang rendah hati atau enggak gampang. Bagaimana respon dia waktu bercakap-cakap dengan kita? Menghormati nggak kita? Ya, bukan karena status sosial yang sama pun. Mau nggak dia menghormati? Mau nggak dia mendengarkan kita? Sebab orang yang sombong tidak mau, tidak bicara kalau levelnya nggak sama atau di atas dia. Tapi kalau di bawah dia, dia nggak akan mau. Tapi orang yang mau menghormati dan mau mendengar, dia orang yang rendah hati. Sekalipun level finansial ekonominya mungkin jauh berbeda. Amin. Lalu yang kedua, teman-teman. Ciri orang yang rendah hati yang kedua. Orang yang rendah hati yang kedua, orang tersebut mau melayani. Amin. Haleluya. Ya. Sebab orang yang sombong tidak akan punya hati untuk melayani. Tapi orang yang rendah hati, orang tersebut mau melayani. Saya kasih apresiasi lah, khususnya buat kedua sister. Ya, ini ada Desi baru masuk, tiga sister kita nih ya. Teman-teman pengurus ya, Lia, Ike, Desi. Ya, ada jiwa atau sekarang jiwanya cuma 4L, lu lagi tetap setia melayani dalam Komsel ini. Saya cuma mau ngomong begini, saya salut sama teman-teman bahwa teman-teman kalau saya lihat teman-teman ini punya kerendahan hati. Kerendahan hati bukan melihat manusia tapi melihat Tuhan. Ya, teman-teman tetap mau melakukan bagiannya walaupun cuma 2-3 ekor kambing kalau Daud bilang, ini 2-3 ekor teman yang kita layani. Teman-teman mau belajar setia, mau tetap melayani sebab kalau orang yang sombong dia nggak akan mau melayani, apalagi melihat jumlah yang seperti ini. Haleluya. Ada banyak saya ketemu hamba-hamba Tuhan yang kalau diundang khotbah jemaatnya berapa, dia pilih-pilih. Kalau jemaatnya di atas 500 dia baru mau datang. Kalau enggak dia banyak alasannya. Apalagi oh kita baru merintis, ya kita mungkin masih belum bisa bagaimana-bagaimana. Mau nggak Bapak melayani? Dia menghindar. Ini orang yang sombong, nggak mau melayani. Tapi orang yang rendah hati, sekalipun saya berkali-kali, Pak, saya mengundang Bapak loh, tapi kenapa? Saya bilang begitu. Minta maaf, Pak, gereja kami belum punya kekuatan mungkin buat kasih persembahan dan transport. Oh, tidak apa-apa, bahkan saya nabur. Saya belajar daripada Yesus melayani, bukan karena nilai uangnya. Haleluya. Saya punya pengalaman, saya nabur di sini. Tuhan akan buka tuayan di tempat lain kalau memang Tuhan ingin memberkati kita. Yang penting kita nggak berhitung, teman-teman. Jadi hal yang kedua orang yang rendah hati. Orang itu harus punya hati mau melayani. Seperti Kristus, saudara lihat baik-baik. Kristus mau membasuh kaki murid-muridnya. Ya, emang siapa murid-muridnya dia mau cuci kakinya? Apalagi kaki zaman dulu, ya kan? Belum ada sepatu sneaker yang ketutup, ya. Masih bau debu, bau jempol mungkin. Kukunya panjang-panjang, mainnya sama onta, ya. Saudara bayangin deh, gitu kan? Tapi dia mau cuci kaki yang kotor itu, teman-teman. Ini bicara tentang melayani dengan kerendahan hati. Termasuk makanya saya mau katakan, bagaimana jam doa saudara, bagaimana jam saat teduh saudara baca firman Tuhan. Hanya orang yang tidak sombong yang mau merendahkan hatinya, mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan, setia dalam firman Tuhan, setia dalam berdoa. Tapi orang yang sombong, dia nggak akan punya waktu buat berdoa buat Tuhan. Orang yang sombong tidak akan punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Satu ketika saya pernah ditegur Tuhan, waktu saya seperti ini. Saya pikir saya sudah hebat. Ya, saya banyak bolong-bolong buat baca firman Tuhan. Sekali waktu Roh Kudus ketemu dengan saya dan dia bicara, kamu sombong. Saya tanya kenapa Roh Kudus? Saya kaget. Dia bilang, karena kamu bisa melayani tapi kamu tidak bisa bergaul intim lagi dengan saya. Dia ingatkan saya tentang saat teduh dengan baca firman Tuhan ini saya banyak bolong-bolong. Dan saya bertobat, ternyata
Orang melayani nggak selamanya orang itu sudah benar di hadapan Tuhan. Masih kadang-kadang ada kesombongan. So hari ini yuk kita belajar bagaimana hubungan saudara sama Tuhan hari-hari ini. Ya, kalau hubungan saudara baik, saudara rendah hati. Tapi kalau saudara hari ini mendahulukan yang lain di atas Tuhan, maafkan saya ya teman-teman, kita kan udah bertahun-tahun ini, Komsel jadi harus dewasa sedikit kan, kasih makanan keras, kita masih sombong di hadapan Tuhan. Saya mungkin bisa nggak ngerti, tapi mata Tuhan kan melihat. Amin. Ya, ayo kita mulai punya semangat rendah hati dengan mau melayani Tuhan. Yang ketiga, rendah hati yang ketiga adalah mau mengakui kesalahan, berani minta maaf dan memaafkan. Sebab hanya orang yang sombong yang tidak mau mengakui kesalahannya. Kalaupun dia tahu dia salah, dia cari alasan, dia cari kambing hitam. Itu orang sombong. Apalagi boro-boro dia mau minta maaf, dia pasti lempar kesalahan itu sama orang lain. Dan kalaupun harus memaafkan, dia akan bilang bahwa ya memang kamu yang paling salah. Dia merasa seakan-akan dia nggak pernah bersalah. Padahal kita semua pasti juga pernah bersalah, terutama di hadapan Tuhan. Jadi ciri orang yang rendah hati yang ketiga mau mengakui kesalahan, berani minta maaf akan kesalahannya, dan berani untuk melepaskan, memaafkan itu sendiri. Kita belajar dari Raja Daud, teman-teman. Lihat fotonya. Sampai dia tersungkur apa yang dia lakukan. Dalam Mazmur pasal 32 ayat yang kelima, dia bilang begini. Ya, waktu dia jatuh dalam dosa sama Betsheba, dia bilang begini, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan apa? Mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Tidak ada yang disembunyikan satupun. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Dia nggak bilang setelah ayat ini dan Tuhan bla 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 dan saya sebenarnya terpaksa dan saya ini dia cari kambing hitam. Enggak. Selah, titik. Dia buat pengakuan dengan jujur. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia nggak bilang bla 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 di belakangnya. Banyak kita ngedengar. Kita ketemu orang. Kalau dia minta maaf setelah itu ada amel-amel. Tapi Pak, sebab Pak, itu minta maaf nggak tulus teman-teman. Orang yang rendah hati kalau salah akuin dia salah. Stop. Oke, saya salah. Maaf ya. Sorry ya. Saya betul-betul minta maaf. Selesai di kata maaf. Nggak usah pakai tapi, A, B, C. Ya, firman Tuhan katakan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si iblis, dari si jahat. Jadi kita belajar sebagai anak-anak terang. Kalau memang kita salah, berani akui kesalahan kita baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau orang itu tidak bisa mengakui, menerima kesalahan kita, kita sudah mengakui. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita sudah benar menjadi pelaku firman Tuhan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ini adalah ciri yang ketiga, ya, orang yang rendah hati. Ciri yang keempat, teman-teman, yang saya pengen sampaikan. Ini terakhir ya. Ciri rendah hati yang keempat. Orang yang rendah hati yang keempat itu orang tersebut mau berterima kasih. Ya, atau dengan kata kerennya ungkapan terima kasih ini mau mengucap syukur. Haleluya. Makanya orang yang susah mengucap syukur, orang yang susah berterima kasih kepada kebaikan Tuhan, itu adalah orang yang sombong. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia. Ya. Yang apa? Saudara terkasih dalam Tuhan? Ya, bentar. Aku bersyukur kepada Tuhan. Oke, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Perhatikan Rasul Paulus kepada jemaat, kepada Timotius, anak rohaninya. Dia mengajarkan, aku bersyukur kepada Dia. Ada kata syukur, kata terima kasih kepada Tuhan. Dia diberikan kepercayaan masih untuk melayani. Haleluya. Bahkan Yesus sendiri di Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti. Lalu apa? Mengucap syukur dan mengucap-ucapkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu Yesus melakukan perjamuan terakhir ini, dia sudah mati belum di atas kayu salib? Belum. Tapi dia tahu nggak dia akan sampai di situ. Dia tahu.
Tapi sekalipun dia tahu dia sedang melakukan kehendak Bapa, dia akan tersiksa di atas kayu salib. Tapi dia selalu berkata, aku mengucap syukur, aku tetap berterima kasih sama Tuhan. Dan saya mau katakan, orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa berterima kasih akan mendapatkan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Akan mendapatkan ya mukjizat pembelaan Tuhan. Dan itu nyata. Yesus bisa mengakhiri semuanya sampai garis akhir. So biasakan, oleh sebab itu kalau saudara mau belajar rendah hati, yuk kita belajar sama-sama untuk bisa mengucap syukur. Terakhir, Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Selamat malam, Tuhan memberkati 3K, kekayaan, kehormatan, kehidupan, menjadi bagian kita kalau kita hidup takut akan Tuhan dan belajar rendah hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.